Ya, jadi minggu lalu sudah kita selesaikan materi kita. Hari ini kita review sedikit aja. Ya, mungkin saya minta direview sedikit dari wakil masing-masing kelompok terkait dengan praktik audit. Bisa disampaikan bagaimana sih melakukan audit ini, prosesnya. Singkat saja barangkali dari Bagas Reja, wakil kelompok 1 bisa sampaikan. Iya Pak, saya Ya, Pak. review terkait dengan praktikum audit ini, silakan disampaikan. Yang PT Peta ini ya Pak? Ya, PT Peta ini ya, singkat aja ya. Baik Pak. Jadi kita selama 6 pertemuan kemarin kita telah melakukan program audit atas kasus audit PT Peta dan telah melengkapi kertas kerjanya pemeriksaan. Jadi PT Peta kemarin dia bergerak di bidang jual beli barang mebel khususnya spring bed. Kita mengaudit dari siklus penjualan dan penagihan piutang dagang, persediaan, penggudangan dan pembayaran utang dagang, kas dan setara kas, terus siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor, terus kemudian ada siklus perolehan dan pembayaran investasi, siklus perolehan dan pembayaran aset tetap, dan juga pendapatan dan beban. Ya, silakan lanjut. Kemudian kita berdasarkan audit yang dilakukan oleh Herman sebelumnya, kita mendapatkan informasi-informasi berkas permanen dari PT Peta. Nah, dari berkas itu kemudian kita melakukan pengauditan lebih lanjut untuk tahun 2012. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, ternyata kita telah menemukan bahwa laporan keuangan PT Peta ini ternyata wajar tanpa pengecualian. Sebab PT Peta sudah mau membetulkan atas koreksi-koreksi yang telah kita lakukan. Mungkin begitu, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Berikutnya dari kelompok 2, saya minta Clarissa bisa disampaikan review terkait dengan proses pembelajaran di praktikum audit ini. Iya, Pak. Ya, silakan disampaikan apa yang bisa diringkas dari pembelajaran ini. Ya, Pak. Siklus penjualan dan siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Ya, silakan ya. Ya. Siklus penjualan dan penagihan piutang itu terdiri dari pemrosesan pesanan pelanggan, pemberian kredit, pengiriman barang, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan, pemrosesan dan pencatatan kas, pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan, penghapusan piutang usaha tak tertagih, dan penyediaan piutang tak tertagih. Audit siklus penjualan dan penagihan piutang ini tahap 2 melakukan pengujian pengendalian atau TOC, melakukan pengujian substantif atas transaksi atau STOT, 3 menetapkan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Kemudian di tahap 3 melakukan prosedur analitis, melakukan pengujian atas pos-pos kuncil atau test of key items, 3 melakukan pengujian terinci atas saldo. Kemudian prosedur audit untuk pengujian ketaatan adalah pemeriksaan secara sampel bukti penjualan seperti faktur dan surat jalan. Untuk yang sampel bukti piutang adalah bukti penerimaan kas yang ada di modul 2. Kemudian untuk uji kewajaran,
adalah daftar piutang usaha dari saudari Esther. Mungkin segitu, Pak. Ya, terus kalau dari segi apa proses auditnya terhadap siklus ini gimana? Ringkas saja. Bukti apa yang didapat sehingga bisa dibuat kesimpulan apakah siklus ini wajar apa tidak? Bukti-buktinya ada, Pak, dari bukti-bukti konfirmasi seperti bukti konfirmasi piutang dari langganan PT Peta seperti tahap di prosedur audit yang ada di modul 2 juga. Jadi kelompok bukti apa aja yang didapat dari prosedur apa pemeriksaan siklus ini? Bukti-bukti yang didapat yaitu bukti Dari dokumentasi. konfirmasi satu, kemudian Konfirmasi, kemudian kuesioner, Pak, karena menanyakan ke saudari Esther, dan dokumentasi dari dokumen-dokumen. inquiry, dokumentasi. Kemudian yang ada perhitungan kalkulasi tidak? Perhitungan penyisian piutang nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Ya, artinya dari kombinasi bukti itulah auditor merasa cukup membuat kesimpulan apakah akun-akun di siklus ini oke apa tidak ya, sehingga bisa mengusulkan beberapa koreksi yang diperlukan dan bisa menyimpulkan bahwa akun-akun di siklus ini wajar gitu ya. Oke, selanjutnya Faizatul Imanda. Faizatul. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Reviewnya. Oke. Saya review modul 3 ya, Pak, yang siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Nah, untuk proses auditnya itu, pertama-tama kita mengecek penyimpanan dan pengawasan fisiknya. Apakah penyimpanan dan pengawasan fisiknya telah diawasi dengan baik? Terus, apakah pengeluaran barangnya berdasarkan bukti yang ada, yang tertulis sesuai dengan bukti-buktinya? Kemudian kita juga mengecek pembukuan persediaannya, Pak. Setelah itu stock of name-nya juga diperiksa. Kita juga harus memeriksa sistem pembiayaan. Apakah metode penilaiannya sudah berdasarkan sistem FIFO atau LIFO. Kemudian kita juga cek order pembeliannya. Apakah pembeliannya dilakukan oleh pejabat yang khusus? Apakah order pembeliannya dilakukan dengan terpisah? Dan apakah telah memenuhi syarat-syarat yang menguntungkan PT Peta. Kemudian untuk penerimaan barangnya kita cek apakah terdapat bagian penerimaan barang yang terpisah dari bagian pembelian, akuntansi, pembayaran, penyimpanan, dan pencatatan persediaan. Kemudian kita juga cek apakah barang yang diterima disertai dengan surat jalan atau surat keterangan pengangkut. Kemudian yang lain-lainnya, masih ada yang lainnya. Selanjutnya kita juga cek faktur pembeliannya, apakah faktur-faktur dari pemasok telah diperiksa oleh staf bagian utang usaha, apakah staf bagian utang usaha ini terpisah dari pemesanan pembelian dan penerimaan barang. Kemudian kita juga memeriksa pembelian-pembelian khusus yang ada. Dan pada bagian ini kita juga harus memeriksa utang PT Peta, apakah ada buku utangnya, apakah ada daftar kreditornya, apakah detail dari kreditor yang lama belum dibayar, diteliti sebab-sebabnya. Nah, seperti itu, Pak, untuk proses auditnya. Kemudian program auditnya, tujuan audit pada siklus penggudangan dan pembayaran utang usaha ini adalah untuk meyakinkan bahwa persediaannya telah dicatat sesuai dengan catatan yang ada, sesuai dengan eksistensinya. Mungkin juga harus mengecek completeness-nya,
ownership-nya, valuation-nya, classification, cut-off, akurasi, dan disclosure. Kemudian untuk beban pokok penjualannya, kita harus mengecek ketepatan penetapan laba kotor. Lalu kita juga hitung laba ruginya, kita cek penyajian harga pokok dalam laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan sifat harga pokok itu sendiri. Kemudian untuk kewajibannya, semua kewajiban yang ada pada tanggal neraca, itu apakah telah dinyatakan dalam laporan keuangan dengan benar dan lengkap. Kemudian apakah telah diklasifikasikan dengan benar, apakah sisa batasnya telah dilakukan dengan tepat, dan apakah utang yang tercantum dalam laporan keuangan memang merupakan milik perusahaan. Kemudian untuk prosedur audit untuk pengujian ketaatan, kita melakukan pemeriksaan secara sampel bukti saja, Pak, seperti pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Kemudian untuk prosedur audit pengujian kewajaran, kita mengecek persediaan dan utang usaha. Oke, bukti apa yang Apakah didapat dari persediaannya semua telah pengecekan itu? cocok? Bukti yang didapat itu barangnya antara catatan dari Esther dan yang ada di gudang itu berbeda, Pak. Nanti Berarti dilakukan bukti kelompok dokumentasi. penyesuaian di auditnya. Ya. Kemudian selain bukti dokumentasi, bukti apa lagi yang didapat? Selain dokumentasi juga ada bukti bukti fisik, Pak. Pemeriksaan barang di gudang. Oke, kemudian apa lagi? Pemeriksaan fisik. Kemudian konfirmasi dari klien juga ada, Pak, yaitu dari PT Flora konfirmasi dan ke PT Niki. supplier ya. Oke, nah apakah bukti itu dirasa cukup bagi auditor untuk menarik sebuah kesimpulan? Sudah dari ketiga bukti tersebut telah auditor sudah bisa menarik kesimpulan bahwa pencatatan persediaannya telah disajikan secara wajar. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut pada Ivana. Iya, Pak. Ya, bisa di-review. Jadi saya mau coba mereview dari modul 5, Pak, siklus perolehan dan pembayaran beban di bea muka dan perlengkapan kantor. Jadi sebelum masuk ke prosedur auditnya, pertama kita harus mengetahui program auditnya dulu. Jadi apa sih tujuan audit dari siklus ini? Jadi kita mau meyakinkan bahwa saldonya itu merupakan beban yang masih mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Lalu penambahannya pembebanan yang wajar terhadap akun tersebut dan merupakan beban yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Lalu pembebanan beban yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan, dihitung atas dasar yang diterima dan konsisten dengan yang sudah digunakan di tahun sebelumnya. Ini akurasi and cut off. Lalu akun-akun tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau classification and disclosure. Nah, untuk PT Peta, siklusnya ini dilakukan untuk asuransi dibayar di muka, beban dibayar, sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan perlengkapan kantor. Nah, di sini kita bisa masuk ke prosedur auditnya, seperti kita bisa minta daftar-daftar sewa dibayar di mukanya, lalu kita cocokkan saldonya dengan buku besar, kita periksa surat kontrak sewanya, untuk yang perjanjian baru, untuk yang sudah di perjanjian lama, kita bisa lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya, lalu kita periksa kebenaran perhitungannya. Jadi kita hitung apakah di sewa dibayar di muka itu ada yang sudah bisa diakui sebagai beban di tahun berjalan atau tidak. Lalu kita periksa bukti pembayarannya. Kita juga pisahkan antara kontrak jangka panjang dengan jangka pendek. Lalu kita meyakinkan bahwa perhitungan kita itu sesuai dengan peraturan perpajakannya. Terus untuk buktinya di sini kita bisa melihat dokumentasi. Lalu karena ada pajak dibayar di muka berarti ada SSP, dan untuk perlengkapan kantor ada perhitungan fisik, Pak. Dan bukti itu sudah cukup buat auditor untuk menarik kesimpulan dari segi jenis buktinya, jumlah buktinya. Iya betul, Pak, sudah dinyatakan wajar. Oke, ya artinya
tugas auditor memang memberikan pendapat atas dasar bukti yang dikumpulkan, ya. Buktinya mungkin beberapa bukti, ya, kombinasi bukti, ya, jumlahnya cukup, relevan, reliable, sehingga auditor bisa menarik kesimpulan. Oke, terima kasih. Berikutnya Yohanes Christian. Saya Pak. Ya, silakan. Tes masuk suaranya Pak. Ya, bagus. Jadi untuk dari kami ya, kelompok 5, jadi saya akan menjelaskan di sini meresume itu 6 kami. Jadi ini tadi. Maaf, putus-putus suaranya. Halo, suaranya putus-putus. Jadi ganti yang suaranya bagus. Coba dicek sekali lagi suaranya. Halo, bisa agak sinyalnya bareng agak menjauh dikit. Cek. Masih putus-putus. Kalau gitu ganti temannya aja. Joanna Cynthia. Joan Cynthia. Maaf Johannes nih, suaranya kurang ini, nggak enak dengarnya. Sudah terdengar Pak. Ya udah bagus. Jadi kelompok kami ini membahas modul 6 mengenai siklus perolehan dan pembayaran investasi. Jadi di kita ini apabila ada kelebihan dananya itu diinvestasikan ke dalam bentuk deposito berjangka atau investasi saham jangka panjang. Nah untuk modul 6 ini kita mengaudit mengenai perolehan dan pembayaran investasi. Kita harus mengecek apakah surat berharga itu disimpan dengan aman, apakah surat berharga milik pihak ketiga itu apakah ada jaminan, apakah disimpan sebagai jaminan, lalu apakah surat berharga ada yang digadaikan, apakah surat berharga yang dimiliki atas nama perusahaan, dan apakah terdapat kupon obligasi, lalu apakah kupon tersebut sudah jatuh tempo, dan kita harus membedakan mana investasi yang jangka panjang dan yang jangka pendek. Di siklus ini, kita harus melihat investasi dia di akhir tahun itu jumlahnya berapa, karena kalau investasinya kurang dari 20%, metodenya pakai metode biaya, kalau 20-50% pakai metode ekuitas, dan kalau dia lebih dari 50%, itu dia pakai metode konsolidasi sesuai dengan PSAK yang berlaku. Lalu untuk bukti-buktinya, di sini ada bukti konfirmasi. Bukti konfirmasi ini untuk mengecek saldo investasi akhir dari PT Peta, itu ada di buku 2 halaman 85. Ada juga bukti dokumentasi dan rekalkulasi. Bukti dokumentasi dan rekalkulasi itu untuk memeriksa apakah transaksi mutasi ada penambahan atau pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan dan apakah telah terdapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan bukti-bukti itu, kelompok kami menyimpulkan bahwa bukti-bukti itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa saldo di investasi ini adalah wajar. Oke, ya. Jadi buat auditor, yang penting auditor sudah punya keyakinan bahwa buktinya relevan, andal, cukup, ya. Mungkin tadi kombinasi bukti tadi, ya, sudah menunjukkan bukti yang relevan, andal dan cukup, ya, baik konfirmasi, rekalkulasi, dokumentasi, sehingga auditor bisa membuat kesimpulan sesuai dengan permintaan pemegang saham, apakah laporan keuangan ini oke apa tidak, ya, dalam arti wajar. Oke, terima kasih. Baik, lanjut. Berikutnya Nabila Putri. Iya Pak. Jadi di modul 7 ini kita memeriksa siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Untuk aset tetapnya kita periksa penyusutannya. Tujuannya dulu apa? Tujuannya apa? Langkahnya gimana? Oh ya, tujuannya. Langkahnya pertama kita cek dulu kelengkapan. Tujuannya dulu. Apa sih tujuan meriksa aset tetap ini? Seperti yang tadi juga tujuannya dulu. Pertama, program auditnya.
Halo, ya, Halo, ya. Pak. Pertama, program auditnya itu kita cek dahulu. Program audit itu dibuat dari mana? Untuk bisa membuat program audit apa yang penting? Program audit itu apa sih tujuannya? Isinya apa sih? Itu untuk tujuan audit, untuk meyakinkan bahwa pertama eksisten, terus ownership-nya itu apakah aset tetapnya itu benar-benar merupakan milik perusahaannya. Dengan cara kita cek ke perusahaannya apakah aset tetapnya benar-benar ada. Terus juga kita cek untuk piutangnya, kita kirim konfirmasi dan kita dapatkan dari PT Finance itu kalau saldo piutangnya tidak cocok. Habis itu kita kita tuliskan yang benarnya. Habis itu yang kedua kita cek akurasi dan completeness. Terus yang ketiga valuation-nya, dan yang keempat disclosure atau pengungkapannya. Oke, itu tujuan auditnya ya. Untuk mencapai tujuan audit tersebut, bagaimana caranya? Tadi itu kita hitung penyusutan aset tetapnya yang menurut auditor, habis itu kita bandingkan penyusutan menurut klien. Lalu kita benarkan lalu kita tulis yang benarnya. Berarti ada usulan koreksi ya? Iya, maksudnya itu usulan koreksi. Ya. Habis itu dari konfirmasi utang juga kita koreksi piutangnya dari PT Finance 19.920.000. Udah Pak, gitu. Ya, langkah-langkahnya gimana? Itu kan baru adanya, baru penilaiannya ya. Kalau adanya gimana adanya tetap untuk kalau misalkan untuk penyusutan bangunan itu kita lihat penyusutannya selama 20 tahun. Terus kendaraan bermotor itu kita hitung penyusutannya selama 10 tahun. Terus untuk peralatan kantor dan toko itu selama 5 tahun. Terus juga kita lihat juga temuan pemeriksaan yang diperoleh pada tahun 2012 itu ada yang unit filling pengeluarannya dicatat sebagai beban perlengkapan kantor 1 juta. Terus ada juga penambahan aset berupa komputer dan printer seharga 25 juta. Itu dicatat sebagai peralatan kantor pada Bank Bini, juga kita rekonsiliasi. Juta usulan koreksi. Terus yang ketiga ada juga pembelian 1 mesin fotokopi. Terus yang keempat ada temuan bukti-bukti transaksi dan ditemukan bahwa ada perbaikan. Dengan aktivitas tetap, bukti apa aja yang auditor sudah dapatkan dan apakah itu memenuhi kriteria buktinya relevan, andal, dan cukup? Bukti apa aja yang sudah dikumpulkan? Kelompok buktinya. Tadi kan rekalkulasi, oke, karena menghitung penyusutan lagi kan. Ya, kemudian apa lagi bukti yang didapat oleh auditor? Sehingga auditor merasa cukup ini untuk buat menarik kesimpulan. Buktinya kalau misalkan piutang itu dapatnya dari konfirmasi. Konfirmasi piutang, ya terkait dengan pembelian aktivitas tetap. Oke. Ya. Kemudian tadi untuk yang penyusutan kan rekalkulasi. Sudah. Kemudian apa lagi? Habis itu pemeriksaan fisik. Dilakukan pemeriksaan fisik pada aset tetap, ya. Terus juga ada dokumentasi. Dokumentasi, oke. Artinya sudah cukup banyak kelompok buktinya ya. Ada rekalkulasi, ada konfirmasi untuk pembelian aset, ada kemudian pemeriksaan fisik, kemudian juga ada dokumentasi. Dan itu dirasa sudah memenuhi kriteria bukti yang menyimpulkan, yaitu andal, relevan, dan cukup ya. Iya. Oke. Ya, makasih ya. Berikutnya kelompok 7 Nurul Latifah. Ya Pak, izin menyampaikan dari modul 8 ya Pak. Ya. Di modul 8 kita melakukan audit tentang penghasilan dan beban. Tujuan auditnya itu yang pertama, apakah semua beban itu telah dibukukan dengan lengkap dan tepat.
Yang kedua, apakah beban itu benar-benar milik perusahaan atau enggak, dan apakah akurat atau enggak. Terus apakah sudah diklasifikasikan dengan benar atau belum. Terus yang keempat tuh udah dilaporkan semuanya atau belum. Terus di sini di PL3 tuh nanti ada kertas kerja untuk koreksi jurnalnya, Pak. Itu tuh nanti ada promosi itu bisa dari modul 2, terus yang perjalanan dinas akomodasi itu juga kumpulan dari modul-modul sebelumnya. Tapi juga ada beberapa yang di modul ini tambahan datanya seperti untuk reklasifikasi beban pemeliharaan dari reparasi, terus beban sumbangan juga direklasifikasi lagi ya Pak. Ya. Di modul ini kita melakukan penghitungan kembali PPh pasal 21. Nanti ada yang kekurangan dicatat sama perusahaan. Terus di sini juga kita melakukan rekonsiliasi fiskal. Tapi ini nanti di modul 4 masih dihitung lagi, di modul 9 dihitung lagi oleh kelompok selanjutnya karena kita yang masukin di data ini masih belum ada modul 4-nya. Ya. Terus Pak izin bertanya, kemarin kan yang SSP kan ada yang telat itu Pak. Ya dilewatin aja lah. Anggap aja KPP-nya nggak kelihatan oleh KPP-nya itu ya. Oh ya, berarti kalau besok UAS juga dianggap kelewat. Kalau kelihatan ya dikenain denda lah. Oh ya, berarti ada koreksi lagi ya Pak? Oh iya. Sudah Pak, sekian. Oh sekian. Bukti apa yang didapat? Dan apakah buktinya itu bisa menyimpulkan dalam arti bukti yang dapat itu relevan dengan tujuan auditnya, andal dari segi sumber dan berbagai halnya, kemudian jumlahnya cukup. Buktinya ada, bukti SSP-nya juga ada di situ, terus perhitungan dari Bapak Edi-nya juga ada untuk PPh 21-nya. Berarti itu rekalkulasi kelompoknya, kemudian tadi dokumentasi. Dokumentasi juga ada. Itu sih Pak, mungkin kalau dari modul 8 ini Pak. Oke, jumlahnya cukup apa enggak? Jumlah yang dicek buktinya? Cukup Pak. Ya, kalau karena ini masih belajar kan jumlahnya belum cukup karena sedikit kan. Harusnya kan bisa lebih banyak lagi ya, artinya ini karena proses pembelajaran hanya dikasih contoh beberapa bukti aja ya. Mungkin ya, ada konfirmasi Pak. Ya, konfirmasi bisa ya, tetapi dari segi dokumentasinya masih terlalu sedikit untuk pengecekannya ya. Artinya dalam prakteknya mungkin akan dibutuhkan lebih banyak lagi. Ini kan hanya untuk pembelajaran aja sampel ya. Oke, ya. Dan terakhir kelompok 8, Rona Susan. Iya, Pak. Ya. Jadi, saya akan mereview modul 4, itu kas dan setara kas. Yang pertama itu auditor memahami dulu internal control questionnaire-nya. Selanjutnya, untuk melakukan pengujian substantif atas transaksi, itu pertama kita melihat tujuan auditnya dulu. Yang pertama itu posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan atau existent and ownership. Lalu yang kedua, semua transaksi kas dan setara kas itu telah dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah atau completeness. Lalu yang ketiga, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi itu telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar atau mathematical accuracy. Lalu yang keempat, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah absah dan benar atau validity and valuation. Lalu yang kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas itu dicatat dalam periode yang tepat atau cut off. Lalu yang keenam, kas dan setara kas itu telah diungkapkan dengan benar atau disclosure. Nah, untuk melakukannya itu pertama kita lihat dari prosedur auditnya. Itu yang pertama ada uji ketaatan. Uji ketaatan itu ada di indeks TOC2 dan TOC4. Itu kita rekapan dari bukti pengeluaran kas dan penerimaan kas. Untuk bukti pengeluaran kas itu dari siklus pembelian dan juga utang usaha. Lalu untuk bukti penerimaan kas itu dari siklus penjualan dan piutang usaha. Lalu selanjutnya ada uji kewajaran. Uji kewajaran itu terdiri dari 4 akun. Yang pertama kas besar, kas kecil, kas di bank, lalu ada deposito berjangka. Yang pertama itu kas besar. Kas besar itu ada di indeks C1 atau berita acara pemeriksaan uang kas, kas besar. Lalu untuk kas kecil itu ada di C2.
Apabila ada selisih, itu nanti dilakukan usulan koreksi dan nantinya apabila ada selisih kurang, maka selisih itu akan menjadi tanggung jawab dari saudari Trinita. Namun apabila ada selisih lebih, maka diakui sebagai pendapatan lain-lain. Ya. Lalu untuk bank, itu ada Bank Bini, Bank Mandi, sama Bank CAP. Pertama, kita melakukan konfirmasi kepada 3 bank tersebut. Setelah mendapatkan konfirmasi, perusahaan auditor melakukan rekonsiliasi bank, dan apabila ada selisih, itu kita buat usulan koreksinya. Ya. Lalu untuk investasi jangka pendek, itu terhadap deposito berjangka, itu kita juga melakukan konfirmasi kepada bank Citibank. Itu kan berbentuk bukan dalam rupiah. Nah, itu kita melakukan rekalkulasi, apabila ada selisih lebih, maka kita akui adanya laba valuta asing. Seperti itu, Pak. Oke, pertanyaannya kelompok bukti apa yang sudah didapat? Untuk buktinya itu yang pertama pemeriksaan fisik untuk kas, lalu adalah konfirmasi kepada bank. Konfirmasi, ya. Dan mungkin rekalkulasi, Pak, untuk yang rekalkulasi tadi untuk yang membuat rekonsiliasi sama perhitungan bunganya ya. Iya, Pak. Kemudian dokumentasi ya, kan mengecek voucher-vouchernya kan. Oh iya. Iya, Pak. Sehingga sudah banyak kelompok buktinya dan buktinya menurut auditor sudah relevan sesuai dengan tujuan audit, andal sumbernya karena dari konfirmasi kan pihak ketiga di luar company kan sangat andal itu, dan rekalkulasi itu kan perhitungan auditor sangat andal banget ya. Ya, kemudian cek fisik juga auditor melihat langsung itu sangat diandalkan. Jadi bukti yang paling kuat kalau pengetahuan auditor langsung. Kemudian berikutnya dari pihak eksternal tentunya kan, sehingga buktinya sangat andal dan relevan dengan tujuannya ya. Serta jumlahnya cukup ya, semuanya dikonfirmasi, kemudian hal yang penting dikalkulasi, di-vouching segala macam. Sehingga auditor merasa dapat membuat kesimpulan, dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk kas dan setara kas sudah dilaporkan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, Pak. Oke, ya baik, bagus ya. Ya, jadi audit ya seperti itu, sangat mudah, artinya hanya mengecek aja. Yang kerja mah orang yang nyusun laporan keuangan, orang-orang keuangan, orang accounting. Auditor ngapain? Auditor cuma ngecek aja, hanya membuat selembar kertas, hanya menyimpulkan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti tadi, ya. Itu substansi dari audit kita ya. Jadi mahasiswa sudah bisa mengaudit ya, karena cuma ngecek aja. Yang penting buktinya bisa menyimpulkan, yaitu relevan dengan tujuannya, andal dari arti sumbernya ya, dan juga jumlahnya cukup. Sehingga auditor bisa menyimpulkan oke apa tidak oke akun-akun ini. Ya, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan sudah oke. Ya. Ya, jadi sudah siap menjadi auditor semuanya. Ya, apa auditor pajak, auditor apa ya nanti menyesuaikan. Ya, jadi ujian kita terkait dengan praktikum, yaitu akan dalam bentuk kasus, membuat kertas kerja audit, membuat usulan koreksi audit, ya, membuat ada supporting schedule, ada lead schedule, ya, ada penjelasan dan juga ada kesimpulan audit ya. Sama seperti yang kita kerjakan modul 2, 3 dan seterusnya ya. Bisa dikerjakan. Jadi untuk UAS saya pesan yang pertama jaga kesehatan ya, sehingga bisa ikut ujian ya, jangan sampai menyusul ya, tambah beban. Yang kedua, jawab semua soalnya. Soalnya 2, 3, 4 ABC jawab. Ya, jangan sampai ada nggak dijawab. Ya, atur waktunya. Ya, atur waktunya. Tentunya kemampuan orang menulis ini kan tulis tangan ya, karena masih belum ada mekanisme untuk diketik ya. Ya, diatur ya. Ada yang nulis cepat, tulisannya bagus. Ada yang cepat, tulisannya nggak bagus. Ada yang lambat, bagus. Ada yang lambat,
nggak bagus juga, ya beda-beda. Ya, pastikan semuanya terbaca. Ya, pastikan semuanya terbaca. Ya, tadi ya diatur waktunya, diperkirakan ya waktunya cukup pas ya untuk membuat formnya, untuk menganalisis dan untuk menulisnya ya. Jadi sehat sehingga bisa konsentrasi ya, dan ya mudah-mudahan dapat A semua ya. Ya, karena ini pertemuan terakhir ya, ada kuis terakhir ya, kuis terakhir yaitu menjawab pertama ya, ditulis dalam minimal 2 lembar kertas, maksimal 3 lembar, dikumpulkan nanti sebelum jam 12:30 ya. Ini kita akan off ya, nanti 12:30 kita ketemu lagi, tapi yang di off-kannya video sama suaranya aja, jangan keluar dari sini ya, susah manggilnya nanti. Yaitu pertanyaan menuliskan apa itu audit, gimana sih caranya ngaudit, itu aja ya. Apa itu audit, bagaimana caranya ngaudit, dalam minimal 2 lembar, maksimal 3 lembar ya. Kalau kelas sebelumnya minimal 1 lembar, maksimal 2 lembar. Kalau yang sekarang minimal 2 lembar, maksimal 3 lembar ya. Apa itu audit, bagaimana caranya ya, tulis tangan ya. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kertasnya itu minimal 2 lembar atau minimal 2 halaman, Pak? Karena kalau minimal 2 halaman, bukan lembar ya. Lembar kan bisa bolak-balik, ini nggak usah bolak-balik. 2 halaman, tidak bolak-balik ya. Oh ya, baik, Pak. Boleh menggunakan double folio ya, Pak? Boleh, memang saya harap 4, tapi kalau enggak ya boleh juga nggak apa-apa ya. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi menuliskan apa itu audit, bagaimana caranya. Ya, tadi udah dijelaskan semuanya udah bisa lah ya. Belum kasih contoh silakan. Yes. Itu kita off video, off suara. Nanti jam 12:30 kita ketemu lagi. Diusahakan sekitar jam 12 sudah mulai meng-email ya, di email ke saya ya. Kurang lebih jam 12 lah, mudah-mudahan udah pada selesai lah ya. Di email. Karena ini pertemuan terakhir ya, mungkin saya ucapkan selamat mengikuti ujian akhir semester, sehat semua, sukses semua. Saya mohon maaf kalau selama berinteraksi PJJ ini ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang pas. Semoga semua mata kuliah ya dapat nilai bagus semua, dan di audit juga dapat nilai A ya. Oke ya, kita off dulu, nanti jam 12:30 kita connect lagi. Semoga semuanya sudah meng-email sebelum jam 12:30. Oke, selamat siang ya. Selamat siang, Pak. Pak. Siang, Mbak. Ya, ya saya kira yang belum selesai nanti di email secepatnya ya. Secepatnya hari ini, mudah-mudahan sebelum jam 1 udah pada selesai emailnya, ada berapa orang ya. Ya, saya kira sekali lagi ini hari terakhir, saya hanya titip pesan, jaga kesehatan, hadir ujian, dan jawab semua soalnya ya, jangan tidak dijawab ya, diatur waktunya sehingga ya bisa dinilai lah seberapa dalam menguasainya ya.
jawabnya apa aja dijawab lah ya. Dan sekali lagi selamat mengikuti ujian semester ya. Semoga semuanya sehat, lancar, sukses semua, dan sekali lagi saya mohon maaf kalau selama proses pembelajaran dan kurang berkenan dan kurang pas ya, mohon dimaafkan. Dan cukup, saya kira saya minta ada yang menyampaikan dari wakil kelas barangkali. Dari siapa wakilnya? Ketua kelasnya kali ini yang mau disampaikan. Ya Pak. Ya, silakan. Disampaikan tentang apa Pak? Apakah? Ya, terkait dengan ya proses pembelajaran selama ini mungkin sekali lagi saya tadi sudah sampaikan supaya menjaga kesehatan dan hadir ujian. Ya, tolong diingatkan teman-temannya untuk selalu fit lah, ininya begitu ya. Baik Pak. Yang pertama-tama saya pribadi dan kami mewakili kelas 422 berterima kasih sebanyak-banyaknya karena Bapak telah mengajar pada kami full 1 semester mengajar AKSK, sabar kepada kami yang ya mungkin PJJ ini kan baru pertama kali dan pasti banyak kendala seperti teman-teman yang susah jaringan atau apa, dan mungkin ada beberapa kesalahan bagi yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Saya mewakili teman-teman semua mohon maaf, dan kedua semoga minta doanya semoga kami ber-40 kelas 422 semuanya bisa sukses di UAS. Amin. Amin. Amin, secara khusus baik di matkul AKSK maupun matkul yang lainnya, dan bisa bertemu dengan Bapak kembali di kampus di semester 5, dan semoga pandemi corona ini segera berakhir sehingga semoga kita bisa bertemu kembali. Mungkin itu dari saya, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Cukup kali ya. Ya, saya mau menyampaikan pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Ya. Berarti besok pas UAS ada buat jurnal koreksi ya Pak? Seperti. Oh iya, artinya kita setelah UTS ini kan belajar praktikum membuat kertas kerja audit yang merupakan eksekusi atau menjalankan program audit, yang mana program audit merupakan penjabaran daripada tujuan audit. Sehingga akan seperti itu juga artinya ujiannya, ya, membuat kertas kerja supporting schedule, kemudian schedule utama, atau lead schedule-nya, dan juga usulan koreksi. Tentunya ada penjelasan dan juga ada kesimpulan auditnya. Sama persis yang kita kerjakan. Artinya cukup fair lah buat mahasiswa. Hanya memang karena ini audit keuangan, ya mau nggak mau mesti ya pinter-pinter men-searching perilaku accounting treatment-nya, begitu ya. Kalau saya lihat dari soal tahun lalu kan Pak, kayak buat kertas kerja juga ya Pak. Pokoknya persis kayak ini, dan kita disediakan format tabelnya dan lain-lain atau kita buat sendiri? Buat sendiri. Kira-kira yang dibutuhkan tabel apa aja Pak? Mungkin apa? Ya tabel seperti yang selama ini dikerjakan saja, sama aja ya. Mungkin tabelnya nanti sudah ada contoh formnya ya, bisa di salin ya, atau bisa di print barangkali, tapi mungkin lebih tepatnya disalin kali, lebih lama ngeprintnya barangkali ya. Atau ya makanya itu mesti diperkirakan waktunya ya, lebih cepat menyalin atau lebih cepat ngeprint, kemudian prosesnya segala macam ya diatur aja ya. Formnya disediakan ya, dia kasih contohnya, tetapi lebih cepat di print kemudian diisi, atau lebih cepat menurut saya mungkin lebih cepat disalin lagi karena waktunya kan lebih lama proses ngeprint itu barangkali ya. Berarti kita boleh ngeprint tabel yang kosong belum ada isinya? Boleh, tapi kan tetap harus tulis tangan. Ya, Pak, isinya ya, itu kan filenya dalam bentuk PDF, artinya ngeprintnya juga nggak mudah
Kemarin ujiannya bentuknya apa? File PDF kan? Iya, Pak. Iya, artinya kan ngeprintnya nggak mudah. Terus ngedit lagi apa nggak lama itu. Ya, belum lagi ukuran kertasnya sesuai apa tidak ya. Saya sarankan sih mungkin disalin, tapi ya kira-kira aja nanti lihat soalnya lebih cepat mana yang ngeprint formnya dalam bentuk PDF di convert ke Excel, di print sehingga ngisinya lebih mudah. Ya silakan aja, nanti itu keahliannya masing-masing ya. Mungkin teman-teman berbeda-beda barangkali ya. Lalu Pak, mungkin satu kali lagi, kan kemarin kita belajar dari modul 1 sampai modul 9 ya Pak, ada siklus penjualan usaha, siklus pendapatan beban, penyusutan, investasi. Apakah itu keluar semua atau hanya ada? Oh, enggak cukup waktunya kan 2,5 jam ya. Tentunya enggak akan semuanya akan keluar ya, artinya diperkirakan ya 2,5 jam rata-rata pas lah ya. Rata-rata pas karena tadi harus menyiapkan form ya, karena ini online kan, walaupun contohnya disiapkan di soal tadi pilihannya apakah menyalin di double folio ataukah ngeprint, ini pilihannya nggak mudah juga ya, waktunya kan mesti diperkirakan ya. Satu, yang kedua itu baru menyalin formnya, kemudian memahami kasusnya, kemudian melakukan analisisnya, ya, menyiapkan supporting schedule-nya, mengisi supporting schedule-nya. Kemudian untuk bisa mengisi supporting schedule-nya, tentu kan seperti yang kita selama ini kerjakan, untuk usulan koreksi kan kita perlu mengisi company-nya nyata seperti apa, seharusnya apa, usulan koreksi seperti apa, sehingga supporting schedule-nya kan kita mudah mengisinya, ya. Setelah itu baru menarik ke schedule utamanya, angka-angkanya yang relevan ya. Nah itu kan perlu pertimbangan waktu. Tadi saya sarankan gimana caranya diselesaikan semua ya, yang sampai ada yang nggak selesai karena waktunya diperkirakan ya kurang lebih pas lah. Nah ini seperti hari ini kuis seperti ini, ada yang tulisannya cepat, ada yang tulisannya lambat ya, ada yang menulisnya karena berpikirnya lambat dan nulisnya lambat, ada yang berpikirnya cepat tapi tulisannya macam-macam orang. Ya, jadi usahakan pintar-pintar mengakses waktunya, ya, tapi bisa selesai, gitu ya. Jadi nggak semua modul, ya. Artinya dipilihkan yang memang ya kira-kira cukup waktunya lah ya. Tentunya nggak akan sama dengan yang di buku peta, ya pasti kasusnya tentu berbeda, ya. Ini agak ada proses ya analisis lah, susah-susah gampang. Ya artinya bagi yang menguasai, karena ini audit dan tentunya auditnya laporan keuangan, accounting-nya paham, mungkin akan cepat ya. Terutama yang kemarin di kelompoknya agak aktif bantu mengerjakan proses-prosesnya ya, mungkin akan agak lebih cepat ya. Ya disiapkan aja laptopnya, barangkali mungkin ada yang perlu di cek di laptopnya, baru nanti disalin, barangkali bisa membantu juga barangkali ya. Ya artinya beberapa hitungan mungkin akan lebih cepat dikerjakan di Excel, tapi karena mekanisme kita harus ujiannya tulis tangan, ya ini jadi ada waktu yang terbuang untuk menyalin ke tulis tangan ya. Ya mungkin ke depan kalau sudah ada mekanisme yang baik, mungkin nggak perlu tulis tangan lagi ya. Begitu ya. Ada lagi? Ya silakan. Ya. Oh ya, nanti kita lihat aja soalnya ya. Ya artinya kalau perintahnya harus ada langsung posting, langsung masuk ke neraca lajurnya, ya tentu harus dikerjakan ya. Cuman kan mesti dicek, lihat perintahnya nanti seperti apa ya. Kalau memang harus dimintakan berapa saldonya, ya tentu harus dipindahkan ke sana ya. Ada lagi ya?
Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini kan kita dari modul 2 sampai sekarang ini, Pak, modul ke-8. Ya. Itu kan kita sudah disediakan tabel serta nama-nama akunnya ya, Pak? Ya. Nah, seperti yang dibilang Reza kemarin, seperti yang dibilang Reza tadi, itu kan kemarin ujiannya sudah disediakan tabelnya, sudah ada nama akunnya juga, Pak. Oh iya. Nah, untuk yang nanti ini ada formnya ada. Tapi tadi saya bilang karena ujian dalam bentuk PDF, apakah mengkonvert PDF ke Excel itu waktunya lebih cepat apa dibanding hanya menyalin ke double folio, yaitu dikira-kira masing-masing siswa lah, ya. Oh, tapi kalau kita sediakan, kalau dari awal kita sudah sediakan tabel kosong, Pak, itu kan tabelnya belum tahu seperti apa. Oh, jadi kan pada saat itu nanti juga kan dikasih contoh referensi tabelnya. Oh ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ya, jadi diperkirakan waktunya ya bisa pas, ya bisa juga kurang, ya tergantung tadi kecepatan berpikir sama menulis, ya. Tapi kalau tadi pada saat kerja kelompoknya cukup serius mengerjakannya, harusnya sih tidak masalah, ya harusnya tidak masalah, waktunya pas, ya. Artinya karena harus tulis tangan itu waktu menulis tangan sendiri diperkirakan butuh 40 menit, ya waktu menulis tangannya, ya. Artinya seandainya dikerjakan di Excel, waktu untuk menyalinnya sendiri mungkin sekitar 40 menit. Nah itu kan mesti bagaimana mekanismenya, apa langsung tulis tangan saja, nggak perlu dikerjakan, nah itu perlu diatur waktunya, ya. Ada lagi? Cukup ya? Ya, artinya sudah ada bayangan soalnya seperti praktikum yang dikerjakan kita, ya kita selama ini praktikum kan kita mulai, ya kita memang tidak menyinggung internal control, ya, walaupun itu auditor wajib memahami, cuma tidak wajib menguji kan, ya. Kita selama ini langsung tujuan audit, program audit kita jalankan sehingga dapatlah bukti audit, ya, dalam bentuk kita supporting schedule. Dalam supporting schedule tentunya ada beberapa yang tidak sesuai, kita akan ajukan usulan koreksi, yang mana kita membuat tadi dicatat seperti apa, seharusnya seperti apa, sehingga usulan koreksi seperti apa. Nah, di dalam supporting schedule tentu kan kita membuat catatan dan juga usulan koreksi, ya. Dan nanti kita tarik ke schedule utamanya, sama seperti di praktikum yang kita buat selama ini, hanya kasusnya berbeda. Kasusnya harus perlu agak konsentrasi lah membaca kasusnya, ya, supaya tidak miss. Oke. Ada lagi? Ya, saya kira cukup, ya. Jaga kesehatan sekali lagi, hadir ujian dan jawab semua soal ujian, ya, dan semoga semuanya sukses, ya. Lanjut terus, ya, dan dapat nilai yang bagus semua, ya, terutama di audit keuangan sektor komersial juga mudah-mudahan dapat A semua, ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf, sampai bertemu di waktu lain. Selamat siang. Mungkin foto dulu kita, Pak. Oh, foto. Saya nggak ngerti kalau di Google Meet ini bisa foto apa enggak nih, karena kan ada yang ngerti nggak nih cara ngegeser-geser layarnya? Mungkin Diva mungkin bisa bantu fotoin, Div. Coba gimana caranya? Tapi nggak full jadinya, cuman 12, 16, 17 sama saya. Iya, ini nggak full kalau di Google Meet. Kalau mau agak full di Zoom, kalau Zoom kan bisa ada geser layar, ya. Ini kok saya nggak ngerti, sepertinya nggak ada cara geser layar ini. Ya sudah, yang ada juga lumayan, di foto aja barangkali, ya. Bapak mau izin tanya, Pak? Ya silakan. Kan ini nanti kita itu. Ya sebentar, yang suaranya ntar saya kenceng tuh agak kurang.
Ya, silakan. Jadi kan nanti kita akan membuat tabel-tabel terkait audit ini saat hari H ya Pak. Ya. Lalu jika misal salah satu di antara kita atau beberapa anak mungkin ada yang kehabisan waktu di membuat tabel sehingga dia itu terlambat Pak ngumpulinnya. Apakah Nah, nanti anak kalau terlambat ya nggak boleh, itu kan kebijakan lembaga. Kalau terlambat harus waktunya hanya pas saja. Oke Pak, siap. Terima kasih. Ya, karena kebijakan lembaga yang seperti itu. Ya, dosen tidak menerima lembar jawaban dari mahasiswa. Ya, jadi itu yang saya bilang ya. Ada soalnya, ada contoh formnya, bentuknya PDF dari lembaga kan, apakah itu di convert ke Excel, kemudian di print dalam bentuk form kosong baru disalin, ya. Karena kan kebijakan ujiannya tulis tangan, formnya boleh-boleh saja di print ya, angkanya dibuang dulu di print, tapi kan tetap harus disalin. Nah, menyalin form dengan menggaris-garis form, sepertinya sih menurut saya akan lebih cepat menggaris-garis form. Ya, mengerjakannya boleh aja di Excel. Saya membuat formnya mungkin lebih cepat pakai penggaris aja. Kalaupun nggak pakai penggaris, pakai tangan kosong aja ya, miring-miring dikit ya nggak apa-apalah ya. Ada lagi? Bisa Pak tadi untuk foto, jadi kita bisa foto. Ya, gimana caranya? Tadi teman bisa, jadi bisa di-take. Cara menggesernya gimana? Nggak masalah Pak, nanti ada teman kami yang foto, jadi kita bergaya aja Pak. Gitu. Oh begitu. Berarti nggak lengkap dong ini, cuman muncul berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 nih cuman muncul. Lengkap Pak, ada teman kami yang bisa foto lengkap gitu Pak. Oh, ada yang bisa foto lengkap. Oke, bagus Ya. kalau begitu. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Oke ya, selamat siang ya. Sukses semua ya. Siap Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ada kesalahannya, mohon. Oke, selamat siang ya. Dadah.